Sebagai umat beriman, tentunya terus merayakan hari kemenangan Sang Pencipta yang dirayakan pada setiap minggu sebagai bentuk ucapan syukur kepadanya. Pada Minggu 16 Juni 2024, Elisa Kambu hadir di GKI Klasis Malamoy Jemaat Lahairoi Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat, daya untuk beribadah bersama jemaat di gereja itu sebagai satu wujud nyata keimanan kepada Sang Pencipta. Dan juga satu kesempatan penting bagi Elisa Kambu untuk memperkuat persaudaraan satu dengan yang lain di gereja itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawahmu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang buat orang bisu? Siapa yang buat orang berbicara? Bukankah itu aku? Tuhan meyakinkan Musa untuk pergi dan melaksanakan tugas panggilannya. Lalu kalau hari ini kita baca Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa pada saat itu Musa berusia 120 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari yang tadi, yang awal-awalnya itu ada sebuah keraguan, tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan keraguan itu dan berjalan bersama Tuhan, luar biasa sampai 120 tahun, dia masih bekerja untuk Tuhan. Dia masih mengemban tanggung jawab yang besar. Bisa kamu kalahkan daerah-daerah yang bisa kamu duduki, itu artinya Allah punya janji itu akan terus dilakukan. Karena itu jangan takut, jangan gentar, jangan patah hati. Teguhkanlah hatimu. Setelah itu, dia panggil Yosua. Dan dia menyampaikan juga apa yang dimaksudkan oleh Allah, bahwa bangsa ini akan melewati sungai Yordan ini bersama-sama dengan kamu, tapi di sana kamu akan berhadapan dengan orang-orang Kanaan yang tentu besar-besar, tapi dikatakan jangan takut, jangan gentar, kalau Tuhan mau pakai kita. Tapi ada saatnya Tuhan akan pakai lagi orang lain dan kita akan melihat. Kita punya hasil karya sudah ada, asalkan kita berjiwa besar, berhati besar, melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita akan memasuki minggu-minggu kita yang baru. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita dari dalam keluarga. Mari kita warisi nilai-nilai iman Kristen, nilai-nilai Kristus kepada anak-anak kita. Lalu keluar kita bekerja di tempat di mana kita bekerja, kita melakukan tugas kita baik-baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong kita melalui firman. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu syukur hanya bagi Tuhan. Selanjutnya kami bersyukur karena pagi ini kami dan keluarga
bisa ada di tempat ini beribadah bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Kami menyampaikan selamat beribadah, selamat hari Minggu untuk kita semua yang beruntung bisa datang di rumah Tuhan hari ini. Karena saat ini masih banyak orang yang sibuk, dan kesibukan mereka, tapi engkau dengan saya, Tuhan izinkan untuk ada di rumah Tuhan. Bukan karena kita, tapi Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus ada di tempat ini. Tidak usah kemana-mana, tetap di rumah ini, tetap bersama Yesus. Dan 6 hari lamanya sudah cukup waktu kita beraktivitas. Hari ini adalah hari khusus untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Perjuangan kita belum selesai, perjalanan kita belum selesai. Kata firman Tuhan, selagi hari masih siang, ya kita lebih bagus datang ke rumah Tuhan. Karena seperti Amos 8 katanya, pada waktunya nanti semua orang akan mengembara dari timur ke utara, dari gunung ke lembah untuk mencari kebenaran. Tapi waktu itu tidak akan tiba lagi. Masih selagi ada bernafas ini sudah kesempatan. Karena nanti kalau kita sudah di sana, ya kita sudah tidak ada kesempatan lagi beribadah begitu. Puji Tuhan. Tapi kita hari ini kita beruntung. Ya luar biasa. Saya rasa begitu. Kami berterima kasih karena jemaat di sini, PMJ dan semua jemaat bisa menerima kami untuk beribadah bersama-sama di sini. Kita terus bersaling berdoa supaya Tuhan terus menyertai kita bersama-sama dalam perjalanan pelayanan kita ke depan. Yang berikut, saya dan istri kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk semua keluarga besar, orang Sorong Raya, dari semua gereja, semua masyarakat yang terus berdoa sehingga kami boleh ada di Papua Selatan. 30 tahun bersama-sama dengan masyarakat di Papua Selatan, dan atas doa Bapak Ibu, Tuhan bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi kepala daerah di Asmat 2 kali, dan saat ini masih jadi bupati. Ya nanti sampai dengan pemilihan kepala daerah baru tanggal 27 November 2024 nanti. Ya, karena doa Bapak Ibu kami boleh ada di sana dan boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara kita di Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Asmat. Saya rasa mungkin itu saja, dan kami terus mohon dukungan doa karena masih ada sisa berapa bulan lagi kami akan melaksanakan tanggung jawab kami di Asmat. Kiranya Tuhan menolong kami supaya bisa dapat menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang lain-lain nanti ada waktu tersendiri baru kita bisa bicara. Karena tempat di sini tidak pas untuk kita bicara yang begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum mengakhiri saya menyanyi satu lagu. Memujimu, menyembahmu ya Yesus. Kami bersyukur, memujimu, menyembahmu ya Yesus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketiga yang esa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.